Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anjar Saputri, nomor induk mahasiswa 192101146, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik, yaitu mengenai formulasi strategi perusahaan. Formulasi strategi perusahaan pada PT Kereta Api Indonesia. Profil PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Kantor pusat PT KAI ada di Bandung yang didirikan pada 28 September 1945 oleh pemerintah Indonesia, yaitu Angkatan Muda Kereta Api. Anak perusahaan PT KAI yaitu PT Kereta Komuter Indonesia, PT KA Logistik, PT Mahakarya Properti, dan lainnya. Visi, misi, dan tujuan PT Kereta Api Indonesia. Tujuannya yaitu KAI bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan dengan mengedepankan prinsip customer centricity, karena kualitas layanan dan keamanan tertanam di dalam nilai-nilai utama KAI. Untuk visinya yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik di Indonesia. Untuk misinya yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Analisa SWOT PT KAI. Yang pertama, kekuatan atau strength. 1. Pangsa pasar besar. Yang kedua, standar pelayanan minimal berdasar SOP. Yang ketiga, bersertifikat ISO 9001. Selain itu, bisa juga jumlah kursi dalam kereta bisnis lebih banyak, tepat waktu sesuai jadwal, fasilitas dalam kereta cukup lengkap, kenyamanan dalam kereta, bantal, selimut, serta hiburan. Tambahan fasilitas seperti reclining seat, kenyamanan tempat duduk, charger HP, dan lain-lain. Adanya CSO yang mencatat kebutuhan pelanggan. Adanya Prama Premi yang menawarkan makanan dan minuman, bebas dari pedagang asongan. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang pertama, armada tua atau armada yang dibeli bukan barang baru alias bekas Jepang. Selain itu, promosi akan keberadaan fasilitas kereta api kurang, respon kurang akan keluhan pelanggan, tidak adanya snack saat menunggu lebih dari 3 jam, tidak memiliki toilet ramah lingkungan, tidak dapat memesan kursi sesuai yang diinginkan, fasilitas TV kurang memuaskan, dan tidak adanya perhitungan jumlah barang yang dibawa penumpang. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang pertama, adanya pesan yang baik di hati penumpang. Kereta api dapat memuat penumpang maupun barang dengan skala yang besar dengan tarif yang relatif murah. Minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berwisata sangat tinggi. Mobilisasi penduduk untuk berpergian ke daerah istimewa Yogyakarta relatif terus meningkat. Pertumbuhan moda transportasi darat yang semakin pesat menyebabkan perjalanan darat tidak dapat diprediksi waktu sampai di tempat tujuan. Setiap kota memiliki stasiun dan letak stasiun di tengah kota. Belum ada operator lain di bidang kereta api. Yang keempat yaitu ancaman atau threat. Adanya jalan tol, kurang merapatnya pintu, persilangan di beberapa titik perlintasan kereta. Selain itu, maskapai penerbangan yang membuka rute baru semakin meningkat. Adanya penawaran harga lebih murah dari maskapai penerbangan armada bis. Maskapai penerbangan menawarkan waktu lebih cepat, semakin banyaknya jasa travel yang menawarkan penumpang sampai ke tempat tujuan, dan juga tidak ada pemeriksaan barang menggunakan X-ray, tidak ada pedoman panduan keselamatan bagi penumpang.
yang dihadapi PT KAI salah satunya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Strategi PT KAI di masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, optimalisasi aset. Bentuknya berupa kerjasama pemanfaatan aset stasiun, sarana, right of way atau row, non-row, museum, serta pemanfaatan aset di stasiun oleh masyarakat sebagai lokasi promosi, minimarket, gudang, kafe, ATM, dan sebagainya. Untuk kerjasama pemanfaatan aset berupa sarana, bahwa KAI menyediakan kereta makan, kereta wisata, entertainment on board, mesin perawatan jalan rel, dan prasarana penunjang, serta jasa balai siasa atau dipo. Sementara untuk pemanfaatan row atau aset KAI yang berada di sepanjang jalur kereta api aktif, KAI bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, angkutan barang. Salah satu yang paling potensial dan prospektif adalah optimalisasi angkutan barang. Kalau selama ini pendapatan perusahaan lebih dominan dari angkutan penumpang, optimalisasi kereta api barang diharapkan menjadi solusi andalan di masa pandemi. Yang ketiga yaitu adaptasi. Dari sisi kesejahteraan, KAI tidak melakukan sama sekali pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada semua pegawai dan membayarnya gaji sesuai dengan hak kepada pegawai tepat pada waktunya. KAI juga melengkapi para pegawainya dengan sarana-sarana kesehatan seperti menyediakan masker, pelindung tangan, pelindung wajah, dan menyediakan hand sanitizer yang tersedia di setiap sudut ruangan kantor. KAI juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan dengan patuh menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar sesuai dengan arahan pemerintah, baik itu dari Satgas Covid, Kementerian Kesehatan, maupun dari Kementerian Perhubungan untuk rantai penyebaran COVID-19. KAI tetap menerapkan aturan okupansi sesuai aturan dari pemerintah dengan hanya menjual tiket 70% dari kapasitas maksimal tempat duduk untuk kereta api jarak jauh, 50% untuk kereta api lokal, dan 32% untuk kereta komuter lain. Tujuan dari pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai penerangan jaga jarak antar pelanggan di dalam kereta api. KAI juga menyediakan health ticket yang berisi masker dan tisu basah, disinfektan bagi pelanggan kereta api jarak jauh, menyediakan fasilitas tes rapid antigen dengan harga terjangkau di stasiun, dan fasilitas vaksin gratis untuk pelanggan kereta api di stasiun. Strategi pada setiap level corporate. Strategi perusahaan yaitu pedoman penerapan strategi yang sesuai dengan RGPP tahun 2020 sampai 2024 PT KAI untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut. 1. Customer centricity. 2. Peningkatan teknologi. 3. Manajemen pemangku kepentingan yang proaktif. 4. SDMO angkutan penumpang. 5. SDMO angkutan barang. Yang keenam, manajemen dan perencanaan aset. Yang ketujuh, mengembangkan pembiayaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedelapan, mengembangkan talenta pegawai dan budaya. Yang kesembilan, mengembangkan parenting strategi untuk anak perusahaan. Langkah-langkah yang diambil pihak manajemen dalam menanggapi isu pelayanan perkereta-apian yaitu 1. Memberikan pembinaan untuk sumber daya manusia. Yang kedua, dilakukan sidang penentuan saksi yang tepat dengan didampingi SPKA, Serikat Pekerja Kereta Api. Yang ketiga, mengenai percalonan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang keempat, untuk keterlambatan datangnya kereta api dengan adanya sistem boarding, passenger, dan potongan harga bagi TNI Polri dan lansia. Yang kelima, memasang spanduk dan rambu-rambu untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kereta api. Kerjasama PT KAI dengan perusahaan lain. 1. Bank Mandiri. Kerjasama untuk membangkitkan perekonomian para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19 melalui perjanjian kerjasama terkait pembiayaan kredit talangan atau kereta kepada supplier atau vendor KAI. Fasilitas ini dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan pembayaran supplier atau vendor KAI sehingga dapat meningkatkan pengelolaan likuiditas.
Yang kedua, PT KAI bekerja sama dengan 7 BUMN. Penandatanganan MOU antara PT KAI dengan 7 BUMN ini dilakukan sebagai wujud dari sinergi BUMN untuk memaksimalkan potensi dari setiap BUMN yang terlibat. Yang ketiga, PT KAI bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia atau Persero dan PT Perkebunan Nusantara. 3, yaitu rencana kerja sama optimalisasi fasilitas terminal multipurpose Kuala Tanjung, Kek Sei Mengkei, dan angkutan barang menggunakan kereta api. Yang keempat, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk memberikan layanan cash card. Yang kelima, PT Kereta Api Indonesia bekerja sama dengan PT Krakatau Steel (TBK) tentang kerjasama pengembangan bisnis pemanfaatan scrap yang berasal dari ATDO Aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan barang bekas milik PT KAI oleh Krakatau Steel dalam rangka memenuhi kebutuhan industri baja nasional maupun industri lainnya. Yang keenam, PT KAI bekerja sama dengan Angkasa Pura Airport dalam rangka mewujudkan proyek pengembangan fasilitas kereta bandara. Kompetitor PT KAI, PT Kereta Api Indonesia dalam ranah persaingan sehat untuk usaha kereta api atau sejenis. PT KAI tidak mempunyai pesaing, namun di ranah transportasi umum PT KAI mempunyai pesaing yang tidak sejenis. Yang pertama, industri angkutan udara, ada PT Garuda Indonesia, PT Citylink, dan lainnya. Yang kedua, industri angkutan darat, bus antar kota dan provinsi, bus Nusantara, bus Coyo, bus Sumber Kencono, bus Tunggal Dara, dan bus-bus lainnya. Yang ketiga, kendaraan pribadi, motor, dan mobil. Bidang usaha utama perusahaan PT KAI. Yang pertama, menyelenggarakan prasarana perkereta-apian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkereta-apian. Yang kedua, menyelenggarakan sarana perkereta-apian yang meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana perkereta-apian. Yang ketiga, usaha jasa pembangunan, pengadaan, pengoperasian, dan perawatan prasarana dan prasarana perkeretaapian milik pihak lain. Yang keempat, usaha jasa perdagangan peralatan perkeretaapian. Yang kelima, usaha jasa konsultasi perkeretaapian termasuk jasa konsultasi bidang pengadaan barang dan jasa perkeretaapian. Yang keenam, usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Yang ketujuh, usaha angkutan pra dan purna angkutan kereta api intermoda dan bongkar muat. Yang kedelapan, usaha jasa penjualan tiket di bidang transportasi barang dan penumpang. Yang kesembilan, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Kegiatan usaha PT KAI dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. 1. Usaha properti dan perniagaan meliputi perhotelan, perkantoran, apartemen, pertokoan, restoran, terminal terpadu, pusat perbelanjaan terpadu, pergudangan, dan logistik. Yang kedua, menyediakan prasarana telekomunikasi, transfer data, multimedia, jasa telematika, prasarana distribusi bahan cair dan gas, stasiun pengisian bahan bakar umum atau khusus. Yang ketiga, usaha percetakan dan periklanan. Yang keempat, usaha kesehatan dan pelayanan medis. Yang kelima, pemanfaatan tanah, ruang, bangunan, dan fasilitas. Yang keenam, usaha penunjang pariwisata dan sarana olahraga, usaha ekstraktif, dan pemanfaatan dana pada instrumen pasar uang atau pasar modal yang memberi keuntungan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Jasa yang dihasilkan oleh PT KAI meliputi 7 bidang. 1. Angkutan penumpang menggunakan kereta api yang mencakup angkutan rute jarak jauh, jarak menengah, dan jarak pendek.
Untuk jasa angkutan penumpang jarak jauh dibagi menjadi angkutan penumpang kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi, angkutan komuter di wilayah Jabodetabek, dan kereta api bandara, termasuk jasa angkutan penumpang yang dikelola oleh anak perusahaan KAI. Yang kedua, angkutan barang menggunakan kereta api yang mencakup angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah, dan barang jenis lain. Yang ketiga, pengusahaan aset seperti pengusahaan aset tanah, bangunan, dan aset lainnya untuk dikomersialkan sebagai pendapatan perusahaan. Bentuk-bentuk pengusahaannya seperti persewaan tanah untuk tower, stockpile, kontainer yard, pipa, fiber optik, truk, hotel, kantor, rumah, spis reklame, dan lain-lain. Pengelolaan properti yang terkait dengan jasa kereta api yang mencakup pembangunan dan pengelolaan stasiun kereta api, pengembangan perkantoran, pengembangan pusat perbelanjaan, dan pembangunan hotel. Yang keenam, pariwisata berbasis kereta api yang mencakup jasa paket wisata dan penyewaan transportasi. Yang ketujuh, restoran dan parkir yang mencakup pengelolaan restoran di kereta api on-train service dan di stasiun, termasuk jasa catering serta pengelolaan parkir di lingkungan stasiun. Selanjutnya, distribusi logistik yang mencakup jasa logistik door-to-door atau multimoda untuk memberikan pelayanan paripurna dengan dukungan angkutan pra dan lanjutan, mencakup pelayanan pengelolaan terminal peti kemas atau TPK, bongkar muat, pergudangan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, serta pengawalan logistik. Pilihan segmentasi customer, PT KAI mempunyai customer masyarakat umum maupun korporasi untuk pengguna jasa angkutan penumpang. Yang kedua, masyarakat dan korporasi untuk pengguna jasa angkutan barang. Yang ketiga, korporasi dan investor untuk pengelolaan usaha non-angkutan. Fungsional strategi, PT KAI dalam menjalankan tugasnya memegang 5 budaya perusahaan atau 5 nilai utama, meliputi 1. Integritas, profesionalisme, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima atau ability, kemampuan, sikap, attitude. Yang kedua, penampilan. Yang ketiga, perhatian atau attention. Yang keempat, tindakan atau action. Yang kelima, tanggung jawab. Peran dan kinerja PT KAI dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. KAI dalam memenuhi kebutuhan transportasi memberikan jaringan pelayanan perkeretaapian sesuai penentukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan jaringan pelayanan perkeretaapian terdiri dari 2, yakni jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota dan perkotaan. Pelayanan kereta api ini dapat berupa jaringan multimoda, transportasi, dan dapat bersifat komersial atau penugasan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam menyiapkan pelayanan kebutuhan transportasi, KAI harus memperhatikan 1. Kebutuhan masyarakat untuk dilayanan, 2. Kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat, 3. Kebutuhan jasa angkutan, 4. Komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan, 5. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi, 6. Perbedaan jarak dan waktu antara kereta api, jarak antara stasiun perhentian, 7. Jarak pusat aktivitas terhadap stasiun, 8. Kapasitas waktu untuk perpindahan transportasi. Peran KAI dalam menunjang aksesibilitas, interaksi antar daerah terlihat pada kondisi fasilitas yang tersedia pada transportasi beserta arus dari perpindahan manusia, barang, dan juga jasa terpenuhinya dari 1. Ketersediaan barang, 2. Stabilitas dan penyamaan harga, 3. Penurunan harga, 4. Peningkatkan nilai tanah,
5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah. 6. Berkembangnya usaha skala besar. Yang ketujuh, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk pada kehidupan. Demikian video presentasi dari saya, banyak kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.